Pernah nggak kamu mikir, kenapa harga minyak goreng bisa naik? Kok orang kaya tetap beli barang mahal walaupun ada yang murah? Kenapa toko sebelah rame padahal jualan sama? Jawabannya ada di dalam ekonomi. Hari ini kita bahas 3 teori seru: produksi, permintaan and elastisitas, dan perilaku konsumen. Lewat cerita, kita pahami bareng. Yuk mulai! Kenalin, ini Bu Sari. Beliau punya usaha keripik pisang rumahan. Awalnya cuma pakai 1 wajan, 1 orang bantu, hasilnya 30 bungkus per hari. Tapi makin banyak peminat, Bu Sari tambahin 1 orang lagi dan 1 wajan. Hasilnya jadi 60 bungkus. Wah, untung double. Karena rame terus, ditambah lagi orang dan alat. Tapi aneh, produksinya nambahnya dikit. Kok bisa? Ini yang disebut hukum hasil tambahan yang menurun. Artinya, nambah input terus, orang, alat, nggak selalu bikin hasil naik terus. Setelah titik tertentu, hasil tambahan makin kecil. Itulah pentingnya efisiensi dalam produksi. Nah, semua ini dijelaskan dalam fungsi produksi. Hubungan antara input, tenaga kerja, bahan baku, dan output, barang, jasa. Produksi yang bagus berarti produksi yang efisien. A few moments later. Sekarang kita intip warung milik Mas Budi. Dia jual minuman dingin, es kopi, es teh, dan jus. Di awal harga es kopi Rp5.000, pembeli rame. Tapi karena harga gula naik, dia naikin harga jadi Rp7.000. Pembelinya langsung turun jauh. Itulah yang dinamakan permintaan. Semakin tinggi harga, makin sedikit orang mau beli. Dan sebaliknya. Hukum ini disebut hukum permintaan. Tapi tunggu dulu, ada barang yang meskipun naik harga tetap dibeli. Contohnya, BBM, obat, beras. Ini masuk ke konsep elastisitas, permintaan. Kalau permintaan mudah berubah karena harga, namanya elastis. Kalau nggak terpengaruh harga, namanya inelastis. Contoh, es kopi berarti elastis. Beras berarti inelastis. Tas branded. Bisa elastis atau inelastis. Tergantung segmen elastisitas, juga bisa diukur terhadap pendapatan. Kalau penghasilan naik, apakah permintaan ikut naik? Barang normal versus barang inferior. Harga barang lain. Kalau harga mie naik, permintaan nasi gimana? Ini penting banget buat produsen. Jangan asal naikkan harga. Pelajari dulu elastisitasnya. Sekarang giliran Rina. Rina mahasiswa yang punya uang jajan terbatas, Rp50.000 per minggu. Dia suka bubble tea dan ayam geprek, tapi uangnya nggak cukup buat dua-duanya tiap hari. Jadi dia mikir, kalau beli bubble tea hari ini, besok cukup buat nasi telur aja. Tapi kalau hari ini beli ayam geprek, besok bisa beli jajan ringan juga. Inilah yang dipelajari dalam teori perilaku konsumen. Intinya, konsumen itu ingin memaksimalkan kepuasan, utility, dari uang yang terbatas. Ada 2 pendekatan untuk menjelaskan ini. Pendekatan kardinal, marginal utility. Tiap barang kasih nilai puas. Tambahan, 1 barang, nilai puas makin kecil, diminishing marginal utility. Pendekatan ordinal, kurva indiferensi. Rina bisa bandingkan kombinasi 2 barang. Mana yang lebih memuaskan walau uangnya sama? Dengan grafik, ini ditunjukkan lewat kurva indiferensi dan garis anggaran. Titik temu antara keduanya karo kakhas keseimbangan konsumen ama kakhas Rina paling puas. Dari dapur Bu Sari, warung Mas Budi, sampai kantong Rina, semuanya adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Produksi, permintaan, keputusan konsumen. Semuanya saling terhubung. Jadi, jangan anggap ekonomi itu rumit. Ekonomi itu soal pilihan, kepuasan, dan kelangkaan. Mulai sekarang, kamu bisa bilang, aku ngerti ekonomi karena aku hidup di dalamnya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, belanja pakai logika, bukan cuma karena diskon semata.